Shalom, selamat bergabung kembali dalam Menara Doa pagi hari. Saya percaya setiap saudara diberkati dengan firman Allah. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, diberkati dengan firman Allah, diberkati dengan Menara Doa pagi hari ini. Berkati setiap kami yang datang, baik menyaksikan online, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Katakan, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Tulis dalam kolom, firman Tuhan pelita jalan kakiku. Tulis dalam kolom, firman Tuhan pelita jalan kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari katakan sama-sama firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah terang bagi jalan hidup kami. Khususnya ketika kami bimbang mengambil keputusan di dalam dunia pernikahan, dalam mendidik anak, membangun usaha, kesehatan. Banyak hal yang membuat kami bimbang. Tapi firman Tuhan menghilangkan kebimbangan kami. Firman Tuhan langkah pasti bagi kami, terang bagi jalan hidup kami. Berkati kami dengan firman Allah, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Amin. Shalom saudara, hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus, kita diberkati dengan tema mengatasi konflik dalam keluarga. Sangat penting sekali kita bisa belajar mengatasi konflik dalam keluarga. Saya mengajak setiap saudara, saudara lihat tayangan di depan ada foto di mana saudara pernah nggak mengalami seperti ini ya, sampai tangan seperti ini kepada pasangan ya, sampai tangannya sampai begitu sepertinya marah, dan kemudian pasangan lari meninggalkan kita, dan kita stres sampai kita tutup mata kita tarik rambut kita, dan sampai kita pukul-pukul kepala kita pukul dinding, bahkan ada orang yang sampai memukul pasangannya. KDRT, melukai pasangannya. KDRT bukan hanya fisik, tapi banyak orang dengan verbal. Sangat melukai sekali saudara. Saya setuju tidak ada keluarga yang tidak ada konflik. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalahnya saudara. Nah saudara coba lihat dalam foto, seni menegur. Nah seni menegur saudara. Ketika ada persoalan, ketika ada konflik. Coba lihat dalam slide berikutnya.
Ada itu seni menegur, di mana kita bisa menegur dengan baik kepada pasangan kita. Bukan berarti pasangan kita itu tidak ada persoalan. Bukan berarti kita tidak ada konflik dalam pernikahan. Pastilah, semua pernikahan pasti ada konflik. Kenapa? Karena dua pribadi yang sangat berbeda dipersatukan. Dan kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna juga. Kita kurang teladan. Sehingga banyak pernikahan itu mengalami konflik. Saya mengalami konflik. Bahkan sampai stres dan depresi dan frustrasi saya dalam pernikahan. Jujur, kami sama-sama letih dan sama-sama bercerai. Karena tidak mampunya kami mengatasi konflik. Seni menegur kurang, saudara. Ya, cara menegur itu penting. Nah, lihat slide berikutnya. Matius 18 ayat 15 itu dikatakan adalah, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi ayat ini memang menyuruh kita menegur, ada seni menegur, ada cara menegur. Saya sudah sampaikan perkataan yang tepat bagaikan apel emas di atas pinggan perak. Artinya perlu kita menyampaikan pemilihan kata yang tepat, di waktu yang tepat, cara yang tepat, dan situasi yang tepat. Sangat penting. Penting sekali kemampuan ini di-upgrade. Karena masalah pernikahan tidak banyak. Tapi kita nggak tahu menempatkan di mana teguran. Ayat ini kan menyampaikan, tegurlah dia 4 mata. Jangan langsung permalukan depan anak-anak. Jangan permalukan di depan famili, depan keluarga besar. Apalagi depan banyak orang. Ada loh suami mempermalukan istrinya di depan banyak orang. Ada istri mempermalukan suaminya di depan banyak orang. Yang lebih sering adalah banyak istri merendahkan suaminya di depan anak-anaknya. Ini salah total. Akhirnya anak-anaknya tidak hormat sama suaminya, sama ayahnya. Anak-anak tidak hormat kepada ayahnya. Ada juga suami merendahkan istrinya depan anak-anaknya. Jadi ayah merendahkan ibu anak-anaknya depan anak-anaknya. Ibunya tidak menghormati. Anak-anaknya pun tidak menghormati ibunya. Karena ayah tidak menghormati ibu mereka. Apa yang ditabur itu yang dituai. Sehingga anak-anak mereka pun tidak ada hormat kepada ibu mereka. Saudara, di sini kita penting mengembangkan cara dalam berkomunikasi. Bagaimana kita manajemen konflik, bukan hanya manajemen perusahaan yang ada. Manajemen gereja ada, tapi manajemen konflik sangat penting sekali, saudara. Penting kita belajar. Nah, di sini saya sampaikan, kalaupun saudara mau menegur pasangan yang salah, anak-anak yang salah. Lihat dalam slide berikutnya dikatakan, sikap rendah hati. Penting rendah hati. Sampaikan dengan rendah hati, jangan sombong. Jangan menegurnya langsung, kau memang gak ada benarnya. Kau selalu salah, kau selalu tidak benar. Wah, ini sering pemakaian kata selalu padahal sesekali. Sering sekali hiperbol, dibesar-besarkan. Selalu memang mama itu tidak becus. Istrinya juga bilang, kau pun selalu tukang lupa. Kita selalu memberikan stigma negatif kepada pasangan. Ini sangat kusayangkan. Jangan pernah buat stigma negatif kepada pasanganmu. Jangan pernah buat stigma negatif kepada anak-anakmu. Stigma itu artinya cap kepada suamimu. Kau selalu salah. Kau selalu hancur, selalu gagal. Suaminya bilang, kau selalu jelek di mataku. Akibatnya kalian saling menghancur. Jangan sombong. Seni menegur orang salah, jangan sombong. Punyalah sikap rendah hati menegur. Rendah hati. Ya, kita hormati, sampaikan dulu yang positif, baru yang negatif, baru tutup lagi dengan positif. Itu seninya, positif, negatif, positif. Positifnya sampaikan dulu, wah memang mama sudah sangat capek kali bekerja, hebat, aku bangga padamu. Dan negatifnya mungkin ada sedikit aja yang perlu ditambahkan yaitu bagaimana supaya
persiapan masak makanan kita ini lebih bagus kita buat, bagaimana kira-kira solusi ke depan, ada masukan. Baru tutup lagi dengan positif. Tapi overall di atas segalanya mama itu udah luar biasa, hebat. Aku kagum kepada mama. Jadi positif, negatif, positif. Demikian juga istri kepada suami. Sanjung dulu. Wah, papa udah capek kerja. Papa udah banyak menolong keluarga. Terima kasih. I love you so much. Hanya mungkin papa kalau bisa pulangnya agak lebih cepat. Jangan terlalu larut malam. Nanti jadi sakit. Nah, baru tutup dengan positif. Tapi sejauh ini papa saya lihat sangat berkorban kepada keluarga. Jadi positif, negatif, positif. Itu dalam berkomunikasi. Sikap rendah hati. Nah, berikutnya dalam Lukas 14 ayat 11. Dikatakan adalah, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi rendah hati penting. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Nah, yang berikutnya, seringlah berkata sorry. Nah, di slide berikutnya kata sorry. Sering kali kita berkata payah, ada banyak orang payah bilang I'm sorry. Saya dulunya hitung-hitungan sama istri. Masa aku aja bilang sorry, dia kurang. Nah, di awal-awal pernikahan seperti itu. Istriku juga begitu, gengsi. Masa aku aja bilang sorry, suamiku kurang. Nah, sekarang saya tidak. Saya akan selalu mengatakan sorry kalau aku salah. Sorry ma, sorry anak-anakku, sorry staf gereja yang saya pimpin. Sorry itu adalah menyadarkan kita bahwa kita bisa salah. Kita bukan manusia sempurna. Yakobus 3:2 dikatakan kita adalah manusia yang banyak salahnya. Jadi kalau ketika saudara salah, saya salah, rendah hatilah berkata, I'm sorry. Saya minta maaf, saya salah. Nah, ini penting sekali. Yang berikutnya adalah 4 fungsi komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, itu adalah menyampaikan yang pertama kasih sayang. Jadi komunikasi itu menjadi bahasa kasih sayang kepada istri. Istri digendong, istri dipuji, istri diberikan makanan, istri diberikan kata-kata yang baik, komunikasi yang baik, itu ungkapan kasih sayang. Jadi komunikasi itu menjadi bagian daripada ungkapan kasih sayang. Milikilah ungkapan kasih sayang kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu. Penting sekali itu saudara. Hindari kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata sembrono. Hindari itu. Buang jauh-jauh. Bahkan seringlah berkata, aku sayang padamu. Katakan kepada istrimu, aku sayang padamu. Istri juga berkata kepada suami, aku sayang kepada papa. Papa berkata kepada mama, aku juga sayang kepada mama. Orang tua bilang kepada anak-anak, papa mama sayang sama kalian. Anak-anak juga bilang ke orang tua, kami sayang kepada papa mama. Keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang saling menyayangi. Penting sekali saling menyayangi. Yang kedua adalah penting sekali menciptakan percakapan yang baik di waktu yang baik. Pemilihan kata yang baik di situasi yang baik. Jadi kita mulai membentuk atau merencanakan quality time, dating suami istri bersama keluarga, family time. Ya, di percakapan yang baik. Situasi yang berbeda, mungkin tempat bisa di mall atau mungkin jalan-jalan di satu tempat. Ada pemandangan, penting sekali. Atau di rumah, di teras rumah, dimanapun bisa. Yang penting kita mulai membangun percakapan yang baik. Lihat, tujuan komunikasi, perbedaan laki-laki dengan perempuan di slide berikutnya. Maka kalau saudara lihat, pada tujuan komunikasi, pada laki-laki, dia itu adalah mendapatkan pencapaian, ingin mendapatkan pencapaian. Nah, bagi wanita, dia adalah, bagi istri adalah mendapatkan kelegaan. Jadi istri menyampaikan isi hatinya, salah satu supaya dia lega. Ingat ya, wanita itu, istri itu dominan menyimpan cerita. Dan banyak menyimpan cerita masa lalu, cerita yang tidak enak, cerita yang menyakiti dia. Dia penting menyampaikan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Siapakah itu? Suaminya.
Suami menjadi tempat di mana dia bisa curhat, menyampaikan unek-unek, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan cerita yang mungkin menyinggung perasaannya. Nah, sayang sekali ada banyak suami tidak mau mendengarkan unek-unek istri, tidak mau mendengarkan cerita istri, tidak mau mendengarkan curhatan istri. Akibatnya lebih fatal kalau istri curhat dengan laki-laki lain, curhat dengan berondong, curhat dengan anak muda lain, curhat dengan suami orang lain. Berakibat apa? Berpotensi selingkuh. Hati-hati, ibu-ibu jangan mau curhat. Ini pantang curhat dengan suami orang lain, pantang curhat dengan anak muda. Itu nanti cikal bakal perzinahan, perselingkuhan. Ibu bukan butuh jawaban saat berkomunikasi, tapi butuh diperhatikan, empati didengar. Pesanku suami-suami, punyalah telinga mendengarkan curhatan istrimu, cerita istrimu, rasa tersinggung, rasa sakit, emosi negatifnya jangan menumpuk. Kalau menumpuk nanti bisa meledak dan berakibat pertengkaran yang tidak siap-siapnya. Nah saudara, bagi seorang suami saat stres, dia butuh berdiam diri. Dia butuh berdiam diri dengan tenang. Itu suami. Jadi kalau suamimu lagi stres, dia butuh berdiam diri. Itu dia sedang mengambil energi. Jangan ganggu. Biarkan dulu dia berdiam diri saat stres. Itu laki-laki pada umumnya begitu. Ketika dia stres, dia mau berdiam diri, mau tenang. Dia ingin men-recharge, mengambil energi kembali. Jadi saat dia berdiam diri, saat stres, itu adalah bagi dia penting sekali. Nah, kalau istri saat dia stres, pada umumnya mau banyak bicara, ngomong ini, cerita ini supaya lebih lega. Maka jangan heran ada banyak perempuan kadang-kadang bisa berteriak karena penuhnya emosi negatif mereka. Penuhnya cerita mereka yang perlu disampaikan. Makanya istri saya ajari untuk mencicil, menyampaikan cerita mereka kepada saya ketika ada di mobil, ketika ada di meja makan, ketika ada di berbagai tempat. Nah, kalau istri dia stres pada umumnya ingin banyak bicara, ingin menumpahkan. Nah, kalau tidak dicicil maka dia bisa meledak marahnya bukan main. Maka penting ibu-ibu mencicil emosi negatifmu. Nah, bagi seorang suami saat memecahkan masalah, mereka itu orangnya simpel, sederhana, mencari solusi. Ini masalah, ini solusi. Ini masalah, ini solusi. 70-80% seperti itu laki-laki, suami. Nah kalau bagi istri, ketika mereka saat memecahkan masalah, mereka hanya mau berbagi masalah. Jadi ketika istri menyampaikan masalah ke bapak, bapak jangan langsung jawab. Dia gak butuh jawaban kita langsung. Istri kita itu, istri bapak itu, butuh didengar, diperhatikan, empati. Bukan butuh solusi yang paling penting langsung jawaban, tidak. Dia butuh diperhatikan, didengar ceritanya, kita dengar peristiwanya. Penting kita mendengarkan. Baru pelan-pelan kita kasih masukan. Sebenarnya sudah ada jawaban dalam pikiran dia, pikiran istri. Tapi sering kali suami mau menyederhanakan, apa masalahnya ma? Ini, solusinya ini. Dulu saya begitu. Ternyata seorang istri bukan butuh jawaban nomor satu. Dia butuh empati. Dia butuh dimengerti, didengar, diperhatikan. Nah seorang suami pola bicaranya itu sistematis. Pada umumnya sistematis. Nah seorang istri pada umumnya dia lebih ekspresif. Lebih ekspresif. Ya ini 70-80%, tidak semuanya. Bisa terbalik juga sih. Tapi pada umumnya seorang wanita itu lebih ekspresif menyampaikan ekspresinya. Dengar dulu Pak, begini ceritanya. Dia bilang aku begini, dia bilang aku begini. Dia menuduh saya begini. Nah ceritanya ekspresif, kadang dia nangis. Oh dia nangis. Kalau dia ketawa bisa ketawa begitu kuat sekali. Nah kalau yang laki-laki atau yang suami lebih sistematis. Ini ceritanya Ma, begini terjadi, ini begini. Menurutku ini solusinya. Nah sangat berbeda. Bagi seorang suami, bagi seorang laki pria, ingatan dalam komunikasi lebih mudah melupakan. Jadi seorang suami lebih banyak melupakan, lebih mudah melupakan. Seorang istri wanita lebih mengingat lebih lama.
dia lebih ingat lebih lama. Peristiwa itu dia lebih ingat, cerita itu lebih ingat, di mana diletakkan payung dia lebih ingat. Coba lihat suamimu, di mana diletakkan kunci mobil, kunci sepeda motor lupa, di mana diletakkannya dompetnya pun bisa lupa, di mana diletakkannya kunci mobil bisa lupa. Artinya apa? Bahwa memang laki-laki pada umumnya lebih banyak lupanya. Wanita tidak, lebih banyak ingatnya. Nah, pasangan ini saling melengkapi. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, istri punya kelebihan, melengkapi kekurangan suami. Istri punya kekurangan, ada kelebihan suami. Kelebihan suami melengkapi kekurangan istri. Intinya mereka saling melengkapi. Makanya sangat indah sebenarnya ketika suami istri bersatukan. Mereka berbeda, saling melengkapi. Saudara yang saya kasihi, yang ketiga, slide berikutnya. Jujur dan terbuka. Dalam berkomunikasi penting ada kejujuran. Jangan ada kebohongan. Saya jujur pernah bohong dengan istri. Berakibat tidak baiknya hubungan kami. Istri saya juga pernah bohong dan akibatnya hubungan kami juga jadi retak dan hancur. Ketidakjujuran menghancurkan hubungan. Suami istri itu adalah terbuka satu sama lain. Penting kita ke arah transparan apa adanya. Bangun step by step. Mungkin tidak langsung bisa seketika, tapi doakan, inginkan hal itu terjadi. Sehingga kejujuran dan keterbukaan semakin terwujud dalam pernikahan dan keluarga. Itulah pasangan yang berbahagia, saudara. Nah, yang berikutnya adalah adanya komitmen dalam berkeluarga. Adanya komitmen, penting sekali menjaga komitmen. Seberat-beratnya konflik masalah dalam pernikahan, ingatlah. Pernikahan orang Kristen itu adalah covenant, perjanjian, komitmen. Penting sekali kita pegang itu, bahwa seberat apapun persoalan pernikahan kita, hanya kematian yang memisahkan. Penting sadari, tidak ada rumah tangga yang tidak punya persoalan, tidak ada pernikahan yang tidak ada masalah, tapi setiap orang yang mengupgrade kemampuan berkomunikasi, dan terlebih membawanya dalam doa, saya percaya Tuhan kita lebih besar daripada masalah pernikahan. Tuhan Yesus lebih hebat daripada masalah rumah tangga kita. Bangkitlah, semangatlah, bangun terus kemampuan manajemen konflik. Bagaimana seni menegur dengan rendah hati. Belajarlah berkata I'm sorry. Minta maaflah kepada pasangan kalau kita salah. Saya percaya kita kalau merendahkan hati satu sama lain, aku percaya semua kesalahan atau kekurangan bisa diperbaiki. Percaya saya katakan tidak ada pernikahan, tidak ada konflik. Semua pernikahan ada konflik. Namun bagaimana cara mengatasi konflik itu yang penting. Karena kita adalah dua pribadi yang segudang kelemahan, segudang perbedaan, segudang kesalahan. Dipersatukan, wajar ada konflik. Tapi konflik itu kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bisa atasi. Dan kita upgrade kemampuan komunikasi. Cara seni menegur, seni mengingatkan, menasehati. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat terus dalam ikut Tuhan, saya percaya. Tayangan ini memberkati saudara. Tulis dalam kolom, saya belajar rendah hati. Tulis dalam kolom, saya berkata sorry. Tulis dalam kolom, pernikahanku, pernikahan yang diberkati Tuhan. Ya, pernikahan yang diberkati Tuhan. Saudara, belajarlah rendah hati. Tulis dalam kolom, saya belajar rendah hati. Tulis dalam kolom, saya belajar rendah hati. Dan saya mau berkata sorry. Tulis dalam kolom. Apa yang saya ucapkan ini tulis supaya itu menjadi rema bagi saudara. Sehingga saudara ketika salah enggak segan-segan berkata sorry Pak, sorry anak-anakku. Ketika engkau mulai menegur orang, menegur dengan rendah hati, tidak dengan sombong. Sehingga orang yang ditegur terberkati dan mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik.
Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, share-lah link ini. Banyak orang yang membutuhkannya, banyak pernikahan yang membutuhkannya, banyak keluarga yang membutuhkannya. Kalau saudara sudah membagikan link ini, saudara sudah terlibat pemberitaan firman Allah. Sehingga banyak orang yang terberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara rindu ayat teduh dari saya pribadi, WA saya di 0811 63 73 47. Sekali lagi 0811 63 73 47. Itu adalah WA pribadi saya. Kalau mau konseling, chatlah, karena saya sudah full schedule. Kalau ada waktu saya pasti balas. Tapi kalau mau ayat saat teduh, saya kirim setiap hari kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sudah disaksikan oleh umat-Mu, biarlah setiap yang mendengarkan mengupgrade diri dalam komunikasi. Sehingga kami belajar rendah hati mengingatkan kesalahan orang lain. Mungkin kesalahan pasangan, kesalahan anak-anak, kesalahan ipar. Biarlah kami semua rendah hati menegur dengan kasih. Memilih kata-kata yang tepat, di waktu yang tepat, isi kata yang tepat, cara yang tepat. Sehingga semua konflik bisa diatasi dengan baik-baik. Ada banyak suami istri yang saling menyerang, saling menyakiti. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami belajar rendah hati menegur pasangan kami. Belajar rendah hati menegur orang lain. Dan mau berkata, maafkan saya. Belajar berkata sorry, minta maaf penting kepada pasangan ketika kami salah. Karena kami sadar bahwa kami adalah manusia yang banyak salahnya, banyak kekurangannya, banyak kelemahan kami. Kami bukan orang sempurna. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat semua keluarga yang menyaksikan tayangan ini, pulihkanlah pernikahan mereka, pulihkanlah keluarga mereka, pulihkanlah anak-anak mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat ekonomi, buat usaha, buat keuangan, pekerjaan mereka. Tangan Tuhan melimpah-limpah memberkati keuangan mereka. Beri mereka hikmat, semangat bekerja, kerja keras. Dan mereka disiplin mengatur keuangan. Tuhan berkati dengan penjualan yang bertambah-tambah. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang sedang sakit di rumah sakit, sakit di rumah, yang tidak bisa bekerja. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, terimalah keajaiban, kesembuhan dari Tuhan. Berkatilah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Urapilah obat mereka, sarana prasarana rumah sakit, obat menjadi kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jikalau mereka yang sedang merindukan mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan, menjual rumah, dan hal-hal lain yang tidak kami sebutkan, Tuhan Yesus memberkati orang yang berharap padamu. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, memberkati yang percaya. Katakan amin. Amin. Saudara, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.